Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Yulia dengan NIM 210161559 dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Pada mata kuliah keterampilan berbicara ini diampu oleh Ibu DRA Ermawati Arif MPD. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi wawancara. Materi yang akan kita bahas kali ini terdiri dari yang pertama pengertian wawancara, 2 jenis wawancara, 3 jenis pertanyaan dalam wawancara, yang keempat contoh dari lembar bimbingan wawancara, dan yang terakhir yaitu praktik wawancara. 1. Pengertian wawancara. Secara umum, wawancara ialah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. Menurut Leksi J, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan dan tatap muka, face to face, dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan dari seseorang yang sedang diwawancarai. Yang kedua yaitu jenis-jenis wawancara. Yang pertama dari segi pelaksanaannya. Wawancara terdiri atas 3 berdasarkan pelaksanaannya. 1. Wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden dengan syarat pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan topik pembahasan. Yang kedua, wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin ini, pembawa acara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. 3. Wawancara bebas terpimpin. Pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. 2. Jenis wawancara berdasarkan bentuknya. Menurut Floyd G. Arpan dalam bukunya, berdasarkan bentuk, wawancara dapat dikelompokkan ke dalam 7 jenis, yaitu 1. Wawancara sosok pribadi atau personal interview, 2. Wawancara berita, news interview, 3. Wawancara jalanan, man in the street interview, 4. Wawancara sambil lalu atau casual interview, 5. Wawancara telepon atau telepon interview, yang keenam yaitu wawancara tertulis yang dikenal dengan writer interview, dan yang terakhir yaitu wawancara kelompok atau discussion interview. 3 jenis pertanyaan dalam wawancara. A. Pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memiliki ciri-ciri yaitu menyerupai esai dalam ujian, tidak membatasi panjangnya jawaban dari responden, memberikan respon lebih banyak keleluasan untuk menafsirkan topik yang dibicarakan, dan sering digunakan dalam bagian awal responden dan menyampaikan informasi pribadinya. Pertanyaan tertutup. Pertanyaan ini biasanya bersifat lebih spesifik, biasanya membutuhkan waktu yang lebih pendek dan dilakukan secara langsung, dapat membatasi responden lebih jauh dengan memintanya menjawab ya atau tidak, dan digunakan untuk lebih memusatkan percakapan sementara wawancara terus berlangsung. B. Pertanyaan primer dan pertanyaan menyelidik. Pertanyaan primer memperkenalkan sebuah topik baru dalam wawancara. Semua contoh dari pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup yang disajikan di atas adalah contoh dari pertanyaan primer. Pertanyaan menyelidik. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk menyusul pertanyaan primer dan dilakukan untuk meminta penjabaran dari responden dengan ucapan-ucapan seperti "oh begitu", "dapatkah Anda menceritakan lebih jauh lagi?" atau "mengapa tidak Anda teruskan?" Pertanyaan seperti ini cenderung memancing komentar lebih jauh mengenai pertanyaan sebelumnya. Jeda pendek juga dapat memancing reaksi yang sama yang memungkinkan responden menyatakan pikirannya lebih lengkap. Seperti kata "teruskan", "ceritakan lebih jauh lagi", "ya", "mengapa", dan "mengapa tidak", dan contoh lainnya. C. Pertanyaan netral dan pertanyaan mengiring. Pertanyaan netral adalah pertanyaan tidak secara eksplisit atau implisit menyarankan jawaban yang diinginkan, sedangkan pertanyaan mengiring adalah sebaliknya.
Stewart dan Chase 1988 menawarkan contoh-contoh berikut di mana perbedaan antara pertanyaan netral dan pertanyaan mengiring dijelaskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pertanyaan netral. Contohnya, apakah Anda menyukai pekerjaan ini? Apakah Anda ikut kami? Dan bagaimana pendapat Anda terhadap serikat kerja? 2. Contoh dari pertanyaan mengiring. Anda menyukai pekerjaan ini kan? Anda ikut kami kan? Apakah Anda menentang serikat kerja seperti kebanyakan pekerja yang telah saya ajak bicara? Yang terakhir yaitu pertanyaan membebani. Suatu bentuk pertanyaan mengiring yang sering menjengkelkan adalah pertanyaan yang membebani atau loaded question yang direkayasa dengan jawaban yang diinginkan oleh pewawancara. Jenis pertanyaan tertutup ini kadang-kadang digunakan untuk menyudutkan responden. Contohnya, kalau bendungan raksasa yang Anda rencanakan itu gagal, apakah Anda akan mengundurkan diri dari Dirjen Pengairan? Nah, contoh pertanyaan seperti ini dapat menyinggung dan membuat emosi responden atau menyudutkannya. 4. Lembar bimbingan wawancara. Berikut ini dapat kita lihat yaitu contoh dari lembar bimbingan wawancara, yaitu berupa deretan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden atau terwawancara. Materi yang terakhir yaitu praktik dalam wawancara. Berikut ini pembagian dari praktik dalam kegiatan wawancara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuka wawancara. Bagian ini terdiri dari memperkenalkan tujuan wawancara kepada responden, memelihara hubungan dengan responden, dengan membuatnya merasa bahwa pewawancara dapat dipercaya dan bahwa pertemuan itu bukan merupakan situasi yang mengancamkan, serta memotivasi responden untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. 2. Batang tubuh wawancara, yaitu menentukan topik yang akan dibahas dan menentukan urutan-urutan sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Akhiri wawancara dengan baik dan terampil, dan seringkali terlalu sering wawancara berakhir tiba-tiba karena kekurangan waktu dan kedua pihak merasa perlu mengakhiri kegiatan wawancara. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.